Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya Adila Hriatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Penyergapan seorang pengedar narkoba di Kabupaten Aceh Utara berlangsung dramatis. Ribuan anak di sejumlah kawasan pedalaman Kabupaten Aceh Barat putus sekolah akibat terbatasnya akses bagi mereka. Seorang pekerja migran asal Kabupaten Biren akhirnya dipulangkan ke tanah air setelah terkatung-katung selama 7 tahun di Malaysia. Inilah detik-detik tim Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara membuntuti terduga pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Seorang pria berinisial BI diduga hendak mengirim narkoba dari Kabupaten Biren ke wilayah Aceh Utara. Setelah petugas membuntuti perjalanan, kemudian polisi melakukan penyergapan dan melakukan penggeledahan hingga berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 51,59 gram. Penyergapan dilakukan berawal dari informasi masyarakat bahwa BI sering mengantar pesanan dan melakukan transaksi di kawasan Syamtalira Arun, Aceh Utara. Kemudian petugas melakukan penyelidikan. Anggota melakukan undercover buy dengan menyamar sebagai pembeli. Satu tangan terduga pengedar sabu. Polisi mengamankan 1 unit ponsel, 1 unit sepeda motor, dan sabu-sabu seberat 51,59 gram. Terduga pengedar narkoba bersama barang bukti diamankan ke Mapolres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Narkoba Polres Aceh Utara AKP Erwin Syah, polisi akan terus melakukan pengembangan dan memburu seorang pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang. Polres Aceh Utara menghimbau masyarakat agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, serta melaporkan setiap aktivitas mencurigakan berkaitan dengan narkotika. Peran tersangka dari inisial BI, yaitu dia sebagai kurir yang mengantarkan barang dari Biren ke Desa Prupuk, Kecamatan Samtira Arun, Kabupaten Aceh Utara. Pada saat tiba di Desa Prupuk, saudara BI langsung diamankan oleh petugas kita. Tindak lanjutnya, langkah-langkah yang akan lakukan, kita berupaya untuk mengungkap motif tersangka ini, dan kita akan terus kejar saudara R sehingga akan terang lagi dari mana barang ini, ataukah saudara R sebagai gudang pemilik narkoba, ataukah ada orang lain lagi yang berperan dalam jaringan tersebut. Akibat perbuatannya, BI terancam hukuman mendekam di jeruji besi minimal 6 tahun dan maksimal selama seumur hidup. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Karena koperasi di sini ya? Iya, Pak. Koperasinya pas pinggir jalan. Ketahanan ekonomi rakyat tak sekedar dibangun melalui bantuan, namun dengan kekuatan gotong royong dan koperasi. Di Banda Aceh, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyalurkan 1.500 kg beras untuk 150 keluarga, sekaligus menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi dari akar rumput. Bantuan tersebut disalurkan langsung oleh Menko Pangan kepada warga Gampung Geci Komplek, Banda Aceh, Kamis pagi. Kehadiran Menko Zulhas dalam kunjungan kerja ini disambut antusias warga setempat. Zulhas menegaskan kesejahteraan hanya bisa tercapai jika masyarakat bergerak bersama membangun ekonomi dari level terendah untuk menguatkan bangsa secara menyeluruh. Menurut Zulhas, Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo menjadi wadah bersama untuk masyarakat berproduksi dan berkembang. Koperasi ini diharapkan menjadi mesin penggerak ekonomi melalui berbagai sektor seperti budidaya ikan, perkebunan, hingga UMKM. Bantuan, jadi pemerintah
atas perintah Bapak Presiden, ya kita mengeluarkan bantuan pangan untuk 18,2 juta warga kita. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan beras ini karena bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari di tengah harga bahan pokok yang terus melonjak naik. Alhamdulillah udah mendapat bantuan, semoga berkah semuanya. Biasanya beli beras gimana, Bu? Hari-harinya gimana? Hari-hari di Gede biasa. Dirasa mahal nggak harga beras, Bu? Terasa. Saya biasa belinya yang warna kuning, beras PHP 65, 67. Kadang-kadang ada yang pernah 70. Ada pendapatan lah dari kasih beras ya. Kami karena beli beras bambu-bambu kadang-kadang. Bagaimana harganya? Kami mengharap lah sama Bapak Menteri nanti ya supaya diturunin lah ya. Kami masyarakat rendah gitu ya. Setelah penyerahan bantuan, Menko Zulhas meninjau langsung aktivitas warga yang berkolaborasi dalam koperasi, mulai dari pengelolaan kolam ikan hingga kebun anggur di kampung tersebut. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Program Cek Kesehatan Gratis CKG mulai menjangkau sejumlah sekolah di Kota Langsa. Program ini digelar secara bertahap dan menjadi agenda rutin pemerintah untuk memastikan kondisi kesehatan siswa tetap terjaga. Dari pemeriksaan, sejumlah siswa masih memerlukan perhatian khusus pada kesehatan gigi dan mata. Temuan ini menjadi catatan bagi orang tua dan sekolah untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan anak-anak sejak dini. Program CKG dilaksanakan di seluruh jenjang sekolah, mulai tingkat dasar hingga menengah atas. Langkah ini untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kesehatan siswa di Kota Langsa. Pemeriksaannya itu meliputi pemeriksaan fisik, seperti pemeriksaan mata, kemudian telinga, gigi, mulut, dan pemeriksaan fisik lainnya. Juga ada pemeriksaan untuk kesehatan jiwa dari puskesmas. Program Cek Kesehatan Gratis dinilai sangat membantu sekolah dan orang tua karena bisa mendeteksi dini masalah kesehatan siswa. Harapannya mungkin ke depan akan bisa dilaksanakan secara berkala karena anak-anak di sekolah ini terus bergantian, sepertinya dari mulai tahun ajaran baru, nanti ke depannya lagi atau ajaran baru akan datang akan bisa dilakukan juga seperti ini. Diharapkan seluruh siswa mendapatkan program CKG secara berkelanjutan agar proses belajar lebih fokus dan optimal di sekolah. Menmuzir melaporkan dari Kota Langsa. Bentar Bu ya. Di Kabupaten Aceh Barat terdapat lebih dari 1.000 anak dan remaja yang tidak melanjutkan sekolah formal atau mengalami putus sekolah. Fakta ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah setempat untuk menjamin kewajiban pendidikan usia dini. Sebagian besar anak memilih belajar di dayah atau pesantren, terutama di wilayah pedalaman. Namun sejumlah dayah di Aceh Barat masih belum memiliki satuan pendidikan formal, seperti madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah. Alhasil banyak anak hanya mendapat pendidikan agama tanpa lulusan resmi sekolah formal. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Pendidikan menyiapkan program pelatihan dan workshop bagi guru dan kepala sekolah, serta melakukan pemerataan tenaga pengajar demi meningkatkan mutu pendidikan dan pembentukan karakter siswa. Anak putus sekolah, padahal mereka setelah tamat dari SD itu kan melanjutkan ke pesantren. Banyak pesantren tidak melanjutkan pendidikan seperti Abu Mahmudin ataupun di Alu Tampa. Kemudian ada beberapa lagi pesantren yang tidak menjalankan pendidikan. Jadi semalam juga saya pergi ke Alu Tampa. Ada anak pesantren ke Kanuri, saya tanya mereka juga anak sekolah. Nah, jadi Tengku itu tanya solusinya apa? Seperti ada PKBM, mereka harus didaftarkan ke PKBM supaya dia terdaftar.
Selain itu, anak yang tidak bersekolah juga dapat mengikuti program pendidikan kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM melalui ujian paket dari setara sekolah dasar hingga menengah atas. Namun yang tak kalah mengherankan, pemerintah Aceh Barat juga menemukan 10 sekolah negeri yang masih aktif, namun tanpa satupun siswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan yang sudah dibangun dengan anggaran negara belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat.